mana puji Tuhan, saya bilang terima kasih buat kehadiran Bapak Mama Bu Saudara. Untuk hari ini kita kembali ada di tempat ini. Mari kita dengan sukacita membuka bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita. Minta maaf saudaraku, satu ini dia belum mau beranjak juga, agak mengganggu. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran yang atau pengetahuan tambahan buat kita dari Roma 8 ayat 28, dan saya percaya firman ini sudah berulang kita baca, berulang kita mendengar, berulang juga kita merenungkan, tapi pasti hari ini Tuhan punya maksud tertentu lagi untuk kita dapat lagi hal yang baru hari ini. Amin. Roma 8 ayat 28. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menambahkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Haleluya. Masih ingat firman minggu lalu? Markus 7 ayat 37b. Coba tampil dulu kakak. Saya berkali sekali dengan itu. Ayat 37b. Tema hari Minggu ada yang tahu? Yesus adalah rezeki. 100 buat Mak Yani. Yesus adalah rezeki. 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara sendiri, 1, 2, 3. Ia menjadikan segala-galanya baik. Hari ini firman Tuhan berkata, di Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Siapa di sini yang berani mengatakan Tuhan tidak baik? Ada? Silakan kalau ada. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Mungkin di luar sana ada banyak, tapi di sini tidak ada. Kita mengakui karena kita sudah mengalami Tuhan itu baik. Tepuk kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Ingat saudaraku, setelah Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu, ulangi, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, pribadi Tuhan itu tidak pernah dia tinggal diam. Ciptakan lalu lepas begitu saja. Tidak. Manusia saja dia pacul tanah, dia punya rencana untuk menanam, menabur dengan harapan untuk menuai. Apalagi dia Allah, perencana yang agung, perencana yang hebat, yang dia jadikan langit bumi serta segala isinya, dia jadikan saya dan saudara sampai hari ini ada. Percaya itu Tuhan, saudara? Amin. Tuhan itu baik adanya. Jadi kita kilas balik sedikit ke Taman Eden. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Allah menyediakan kebutuhan manusia. Dia ciptakan tamannya. Dia tanam pohon-pohon hidupkan. Maaf, bukan tanamnya, Tuhan tidak tanam, tapi Tuhan buat jadi. Dengan firman-Nya segala sesuatu jadi. Dia sediakan dulu. Taman tersedia, pohon-pohon sudah tersedia. Tuhan jadikan satu pribadi, yaitu Adam. Setelah Adam ada dan dia tempatkan di Taman Eden, dia berpikir lagi, Adam ini harus punya penolong, katanya, pendamping. Jadi Allah betapa dia memikirkan kebutuhan manusia.
sampai di situ, saudara. Cerita selanjutnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau saya yang jadi Tuhan waktu itu, saya bilang, saya karobis. Saya ciptakan manusia baru. Saya Tuhan, saya bisa kok. Tapi sikap pribadi Tuhan tidak seperti itu. Dia bertanggung jawab atas manusia yang dijadikan ini. Dia sudah berdosa, dia bawa kembali. Dia bertanya, Adam, di manakah engkau? Apa Tuhan tidak tahu di mana Adam, saudaraku? Dia Tuhan yang Maha tahu. Tetapi kenapa Tuhan berteriak, Adam, di manakah engkau? Supaya Adam menjawab, supaya manusia dengan Tuhan ada komunikasi, ada hubungan. Tuhan sangat bertanggung jawab dan cerita sampai bagaimana Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus turun ke dunia untuk menanggung dosa saya dan saudara, menanggung dosa dunia. Bukan cuma dosa orang Kristen loh. Jangan besar kepala bilang kali kita orang Kristen, kita diselamatkan. Hati-hati baca firman baik-baik, saudara. Dia datang untuk dunia. Dia tidak pandang gereja mana, agama mana, suku mana. Jadi kalau kita yang rambut keriting di tempat ini, tidak apa-apa, kita dikasih Tuhan. Kita disayang Tuhan. Kita mau rambut keriting, mau kulit hitam, kita disayang Tuhan. Sama dengan orang Amerika yang kulit putih. Amin. Kenapa? Kita sama berharga di mata Tuhan. Dia ciptakan kita, dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Kita harus tahu itu, saudaraku. Katakan, saya harus tahu. Karena Tuhan mengasihi saya. Kita harus tahu, saudara. Manusia di muka bumi ini harus tahu. Saya dan saudara harus tahu. Setelah tahu, harus mengakui. Jangan sebatas tahu, karena setan pun tahu. Tapi setan tidak mengakui. Ini bedanya orang percaya dan setan. Setan percaya, setan tahu, tapi dia tidak mengakui. Nah, orang percaya tahu, harus mengakui. Karena apa? Dengan hati kamu percaya, dengan mulut kamu mengakui. Akui itu, saudaraku, supaya iblis dengar dan dia menyingkir daripada kita. Karena kita dilingkupi, dibungkus dengan kuasa firman yang kita ucapkan, yang kita perkatakan. Amin. Kita tahu sekarang Dia Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata segala sesuatu, saudara. Kata segala sesuatu artinya merujuk kepada segala keadaan, merujuk kepada segala situasi dan kondisi, termasuk kondisi atau keadaan yang terburuk dan yang menyakitkan sekalipun. Dia ada di sana. Dia ada di dalam keadaan kita yang paling busuk sekalipun. Itu yang kita harus tahu. Dan itu yang kita harus akui, bahwa Tuhan ada di sana. Saya dan saudara tidak pernah sendirian di sana. Dia ada di situ. Tahu itu, akui itu, alami itu. Dia ada. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia menjadikan saya dan saudara, dia tidak tinggalkan, dia tidak masa bodoh, dia tidak acuh. Tapi dia ada, dia bertanggung jawab. Jadi, kalau kita alami keadaan yang buruk, jangan berkelahi dengan Tuhan. Hai Tuhan, Tuhan, lihat beta ini, saya rajin konsep. Misi saya. Saya rajin Tuhan tiap hari, Rabu,
Tuhan minta ampun coba saudara. Kata turut bekerja saudara. Tadi kita sudah tahu dalam segala sesuatu merujuk kepada segala situasi dan kondisi yang terburuk yang menyakitkan. Nah sekarang kita masuk kepada kata turut bekerja. Pengertian kata turut bekerja artinya apa? Tuhan bekerja sendiri? Tidak. Tuhan bekerja bersama saudara dan saya. Tuhan bekerja bersama dengan manusia yang dia sudah ciptakan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang buruk atas hidup saya dan saudara, diam, introspeksi, cek kembali. Pasti ini datang dari Tuhan, dari saya, atau dari setan. Jangan ujung-ujung apa-apa sedikit-sedikit Tuhan yang disalahkan. Tuhan tidak pernah mau bekerja sendiri. Bukan berarti dia tidak bisa, saudara. Dia sangat bisa. Tapi dia mau supaya dari saudara bersama-sama dengan Tuhan bekerja. Katakan, saya mau bekerja bersama Tuhan. Saya mau bekerja bersama. Jujur, saudara. Jujur. Saya sebaca firman ini. Saat saya renungkan firman ini, sempat saya punya pikiran lari keluar dari firman Tuhan dan saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, kenapa ada orang yang mati bunuh diri? Kenapa juga ada orang yang mau bunuh sesamanya? Kenapa ada ibu yang melahirkan terus buang bayi? Saya renungkan begitu, saudara. Saya dialog dengan Tuhan. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Katanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terus orang bunuh diri itu dia baik itu. Orang lain bunuh orang lain itu baik itu. Terus saya diam, saudara. Saya diam. Saya setelah bilang begitu sama Tuhan, saya diam. Terus Tuhan buka saya punya wawasan. Baca terus itu kalimat, anakku. Jangan apa? Jangan putus sampai di situ. Apa kalimat berikutnya? Hah? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Jadi di situ Tuhan berbicara, hai Kristiana, bukan saya tidak mengasihi dia, mereka itu tidak pernah mengasihi saya. Saya berbicara tapi mereka tidak mau mendengar. Saya tegur tapi mereka tidak pernah mau mendengar, tidak mau balik. Bukan saya yang tidak mengasihi mereka, Kristiana, Oma. Tapi mereka itu yang keras kepala, Oma. Pastikan di sini, saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mengasihi Tuhan bukan berarti kita harus datang di mimbar ini semua pada berhok. Mengasihi Tuhan bukan semua mau datang pimpin pujian di sini. Mengasihi Tuhan, suami tidak pukul istri, itu pertandanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, istri melayani suami punya kebutuhan, mau kopi kok, mau teh kok, mau makan kok, tanya apa mau ada, butuh apa papa silakan. Itu mengasihi Tuhan. Bukan mau vital. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, kasihi mama, kasihi papa. Orang tua yang mengasihi Tuhan, kepada anak-anak juga tidak cerewet, tidak paksakan kehendak maksudnya. Sebab kadang-kadang kami orang tua ini kami rasa kami paling tahu. Kami mengaku. Kami rasa
membimbing dan mengarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Selebihnya Tuhan bekerja. Karena tadi firman Tuhan bilang turut bekerja. Tidak, bukan Tuhan bekerja sendiri, tapi turut bekerja. Kadang-kadang saudara, sampai hari ini saya mau bilang, saya berdoa minta kesal Tuhan. Tuhan, saya punya anak-anak ini begini Tuhan, yang ini karakternya begini, yang ini karakternya begini. Nah saya mau dia begini Tuhan. Kalau bisa Tuhan mereka seperti ini. Tapi jangan jadi menurut mereka dan jangan jadi menurut saya. Jadilah menurut Tuhan yang terbaik. Hari ini saya belum lihat seperti yang saya mau saudara. Tapi saya sungguh percaya satu hari mereka akan jadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Karena ada doa saya untuk masing-masing. Bagian kita orang itu begitu saja. Kalau anak-anak yang masih kecil kayak Kevin, Das, dengan itu kita masih paksa, masih bisa untuk arahkan segera jadi. Tapi kalau mereka yang sudah dewasa, sudah jangan paksa diri. Beri 2 telinga untuk dengar mereka. Beri 2 mata untuk melihat mereka. Tahan mulut. Banyak berdoa. Amin. Orang tua, oma-oma, bapak-bapak, mama-mama, bagi anak yang sudah dewasa seperti saya. Bagi yang kecil, didiklah mereka seturut dengan firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu turut bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia. Jadi bukan karena apa? Kita harus pastikan bahwa kita masing-masing adalah orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Orang yang beri telinga untuk mendengar suara Tuhan. Orang yang melembutkan hati untuk menerima pengajaran daripada Tuhan. Jangan ikut kita punya mau. Jangan ikut kita punya pengetahuan tok saja. Terkadang saudaraku, kita ada di titik di mana kita bingung. Mau ke kiri, apa iya? Mau ke kanan, apa iya? Mau maju atau tetap atau mundur? Kadang-kadang kita begitu kan? Kita tidak tahu langkah apa yang harus kita. Disitulah titik di mana kita harus berdiam diri dan berkomunikasi dengan Tuhan. Pasti Tuhan bimbing. Jamin Tuhan turut bekerja. Itu dipastikan dia turut bekerja di situ. Karena apa? Karena dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Karena itu saudaraku, penting untuk kita belajar mengenal Tuhan. Penting untuk kita belajar memahami cara kerjanya Tuhan. Tidak cukup mengenal Tuhan saja, tapi kita harus memahami cara kerjanya Tuhan. Minta maaf. Siapa yang tidak mengalami persoalan? Di sini ada yang tidak mengalami persoalan? Dijamin kita masih ada pijak kaki di bumi ini, ada di bawah atap langit ini. Semua manusia mengalami masalah. Kenapa? Karena di balik masalah itu ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Di balik masalah itu sedang Tuhan berbicara. Di dalam masalah itu Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Di dalam masalah itu dia sedang menegur kita. Di dalam masalah itu Tuhan ada. Cukup bagi saya saudara. Saya sudah ulang-ulang bersaksi di mimbar ini.
saya sampai di sini karena anak saya yang paling ganteng ada di belakang sana. Hai Becky. Itu masalah itu yang mengantar saya sampai hari ini. Dulu saya keliling persekutuan doa di atau gua di Kupang kemana-mana. Motivasi saya hadir di sana cepat sembuh anaknya. Saya tidak mau anak sakit. Tapi yang Tuhan buat, Oma, harus kuat. Yang Dia buat saya kuat, saudara. Perubahan demi perubahan sudah ada, tidak ke dulu lagi. Tapi di dalamnya saya lebih mengenal Tuhan, lebih sabar melayani Dia. Jadi kita jangan lari dari masalah. Ketika masalah itu datang, jangan berpikir minum baygon, berpikir naik bis malam dari Atambua langsung jembatan di Liba. Tidak usah, saudara. Terus bagaimana, Bu? Bagaimana, Oma, kalau ketika kita masuk dalam masalah? Apa yang kita buat? Tapi enak kan minum baygon satu kali, selesai. Siapa bilang selesai? Baca firman Tuhan baik-baik. Bagaimana, saudara, ketika kita ada di dalam persoalan? Lanjut, 1 Petrus 4 ayat 7. Jangan saya omong sendiri nanti deh, waktu sungar-ngar. Pertama Petrus 4 ayat 7. Kita baca. Dua tiga. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasa dari dan jalan yang benar supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan mau habis sudah. Segala sesuatu hampir habis waktunya. Apa yang kita miliki hari ini tidak usah terlalu bangga. Mengucap syukur kepada Tuhan cukup. Tidak usah kita ubah-ubah kita terlalu hebat apa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Kematian sudah dekat. Apa yang paling dekat dengan hidup kita? Baju yang melekat di tubuh. Bukan. Yang paling dekat itu kematian. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, di mana, dengan cara apa. Siap-siap untuk pulang. Di sini ada mau pulang? Firman Tuhan bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan jika di dalam Kristus. Jangan pikir bilang mati keuntungan, Kristus sudah dilibas. Itu bukan mati dengan cara begitu yang Dia mau. Yang paling dekat dengan kita itu bukan baju yang melengkapi badan, tapi kematian. Yang itu cuma Tuhan yang tahu. Apa kata firman Tuhan di situ? Kuasailah dirimu. Yang pertama apa? Kuasai diri. Bukan saya menguasai Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya akan atur beliau berdua. Pelayanan mesti gini. Bukan. Kuasai diri. Jadi kalau rasa diri terlalu emosi, kata firman Tuhan apa? Kuasai. Kalau ada pikiran dan bahaya banget, orang tadi ketemu saya di sana di DC udah, kuasai pikiranmu. Tak ada niat mau pulang, mau tempelan istri, mau injak istri, kuasai. Karena panas mau berkelahi dengan suami, kuasai. Yang pertama, kuasai diri. Bukan Tuhan yang kuasai Anda dan saya. Di situ yang marah-marah es berbilang, Tuhan mana ya? Kenapa tidak tolong saya? Sendiri kuasai diri. Belajar untuk kuasai diri. Itu langkah pertama. Ketika dalam masalah, kuasai diri. Karena masalah ini dia datang tanpa kita undang. Tidak perlu diundang itu masalah, itu sudah ada menanti Anda dan saudara dan saya. Dia tunggu memang. Kita kalau buka pintu, bisa ada di sini. Bahkan kita tidak buka pintu, terobos masuk. Masalah tidak tahu malu.
anak sekolah saya yang belajar Roma. Kita semua kuasai dua. Setelah kuasai diri baru bisa. Kalau kita tambah gas dari dalam, Bahasa roh. kapan tenangnya? Kapan bisa tenang? Mau kursi, mau meja apa di situ kita balik semua. Ada di sini, Ada. kuasai diri. Jadilah firman Tuhan ini enak, saudara. Belajar firman Tuhan itu enak, tapi tidak gampang. Tapi indah ketika kita belajar. Baca dia pelan-pelan, renungkan dia sedalam-dalamnya, mulai belajar buat. Orang tua belum bikin jangan bikin hal lain, bikin firman Tuhan. Satu, kuasai diri. Dua, tenang. Dua langkah sudah. Ketiga apa? Berdoa. Jangan tidak berdoa, saudara. Berdoa. Tetaplah berdoa. Saya tidak tampilkan itu ayat ada di mana, saudara ingat. Tetaplah berdoa itu jangan saat makan enak. Berdoa itu jangan saat cuma di suami kasih hadiah. Berdoa itu jangan saat yang enak-enak saja, lalu di saat kita dalam keadaan terpuruk kita berdoa. Atau sebaliknya, dalam keadaan terhimpit, kesesakan, tidak ada jalan, kita datang kita menangis Tuhan Yesus. Menangis yang sampai bisa berdoa di saat kita kesesakan. Tapi di dalam saat yang wow, makan enak, hidup enak, kita lihat banyak orang yang tidak kuat di sini. Ini titik yang banyak orang tergelincir jatuh di sini. Saat dia susah dengan Tuhan, tapi di saat dia di zona nyaman, dia tidak kuat. Makanya benarlah firman Tuhan yang mengatakan, berilah aku apa yang menjadi bagianku Tuhan. Jangan beri aku kaya, jangan juga aku diberi miskin. Karena kalau aku kaya, aku lupa Tuhan. Dan kalau aku miskin, aku mempermalukan nama Tuhan, mencela Tuhan. Cukup. Bahkan Paulus bilang, cukup ada makan dan pakaian. Ini artinya bukan berarti kita tidak boleh memiliki segala sesuatu. Boleh kita memiliki segala sesuatu dengan catatan hati kita ini tetap melekat kepada Tuhan. Hidup kita ini tetap makin dekat dengan Tuhan. Bukan berarti harus miskin baru masuk surga. Siapa yang bilang? Jangan ambil itu kisah Lazarus dia orang kaya. Orang kaya masuk neraka, Lazarus yang miskin masuk surga. Jadi miskin ikut Lazarus. Bukan itu, saudara. Kita boleh diberkati, kita boleh punya semua, tetapi hidup kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena apa? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kita tidak tahu hari dan waktu. Di dalam Alkitab itu, saudara, ada semua tokoh-tokoh yang ditulis di dalam Alkitab itu. Mereka punya kisah-kisah hidup di situ tuh kan diceritakan dengan sejujur-jujurnya, dengan selengkap-lengkapnya kan. Seperti kisah Daud.
Daud tuh kita tahu bahwa di sisi lain tidak boleh ditiru. Imannya, keberaniannya, itu Daud boleh ditiru. Tetapi Daud punya ketentuan apa? Berzina dengan istri orang. Jangan ambil bagian bilang Daud boleh berzina. Saya kan melakukan firman seperti Daud. Ingat saudaraku, isi Alkitab itu ada yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kenapa ditulis menjadi firman? Iya, supaya kita bisa, mata kita itu terang benderang untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau saudara ikuti kesaksian Ibu Dewi Bastil, yang ada orang konseling dengan beliau dan bilang, Ibu, saya dengan istri sudah tidak bisa bertahan lagi. Terus saya berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas rumah tangga ini. Terus tiba-tiba datang seorang wanita yang wow sangat perhatian dengan saya. Ini bagaimana ini? Saya sudah berdoa nih. Jadi ini saya boleh cerai kok Ibu. Jadi saya mau ambil ini wanita yang perhatian dengan saya. Konseling dengan pendeta dengan gaya bahasa yang seperti ini saudara.